Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini kembali lagi di channel Bang Haji Pi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga tambah terinspirasi, teredukasi. Amin. Kita hari ini kedatangan, boleh kenalan Pak dosen, Iya. profilnya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Sulhi Khotib. Namanya tuh udah di mana-mana tuh. Oh enggak, oh khotibnya ya. Biasa dipanggil Sulhi. Iya. Sehari-hari saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Usuluddin. Apalagi ya? Perjalanan bisa menjadi dosen dulu. Oh, saya sementara ini masih di struktural ya. Oh. Saya kebetulan jadi kepala tata usaha, kepala bagian tata usaha di Fakultas Usuluddin. Cuma memang pakai saya lagi mencoba alih fungsi menjadi dosen penuh karena sekarang sambil ngajar juga, tapi mau full ngajar gitu. Makanya itu saya saat ini lagi studi di Malaysia, ngambil ilmu komputer. Nanti home base saya di Fakultas Sains dan Teknologi, di prodinya Teknologi Informasi atau Informasi Sistem, SI Informasi begitu. Luar biasa ya. Ya, kalau saya belajar itu zigzag Pak Kiai. Zigzag. Iya, nggak fokus itu ya. Oh gitu. Dari SD, Sanawiyah, terus loncat ke SMA. SMA-nya ngambil jurusan waktu dulu sih udah tua soalnya A1 fisika itu ya. Dan waktu itu sambil pesantren di tradisional. Kalau pakai kan di modern ya. Kalau saya di tradisional di kampung. Jadi waktu itu setelah lulus SMA, saya coba kuliah ngambil UI dan ITB metalurgi, tapi alhamdulillah belum lulus. Waktu itu saya langsung kendalanya ya mungkin berat ya waktu itu ya. Langsung saya ke Mahad, Mahad yang nggak ada biayanya malah digaji ya di Mahad Salemba. Alhamdulillah sih lulus, tulisnya lulus saya. Tapi ketika muhadasah, saya gugur di situ. Setelah itu, ada keinginan untuk tetap kuliah. Akhirnya saya masuk kuliah dicoba di IAIN dulu. Sekarang UIN ya. Apa yang saya ambil dari A1 fisika? Saya ambilnya pertama bahasa dan sastra Arab di Fakultas Adab. Pilihan kedua itu di bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah, dan ketiga akidah filsafat. Alhamdulillah saya lulus di yang pilihan pertama di bahasa dan sastra Arab. Alhamdulillah. Bingung juga tuh ya dari fisika langsung ke sastra Arab. Kaget juga tuh orang-orang. Baina sama wal ard itu. Langit dan bumi. Rupanya pendidikan saya waktu non formal ya pesantren tadi sangat membantu gitu. Jadi saya terbiasa dengan nahwu sorof gitu. Tapi kalau kayak Pak Kiai kan muhadasnya udah sehari-hari di sana ya. Kalau saya tuh kurang kalau untuk muhadasah. Itu kan ada yang lagi viral tuh. Qala Muhammadun ibnu Malik gitu. Viral juga kan. Kenapa memilih Malaysia, Pak dosen? Karena pertama di Indonesia sendiri agak susah ya cari yang membuka tentang ilmu komputer. Ada beberapa yang dekat itu di UI dan UI ya, terutama UI kan tahu sendiri ya, pertama susah, kedua juga agak mahal ya. BINUS juga sangat itu. Akhirnya kalau di Malaysia itu pertama masuknya juga agak mudah ya, nggak terlalu itu. Kalau di Indonesia kan banyak hal yang tahap-tahapannya ya. Kedua biayanya juga tidak terlalu jauh ya. Bahkan bisa dikatakan masih di bawah UI itu. Jadi itu. Sebulan sekali atau? Kebetulan saya kan dari zaman COVID ya online. Jadi beberapa semester lah ke sana gitu. Jadi ada kalau COVID antum kan masuk ya.
Kalau ini ada juga lulusan COVID ada. Wisudanya dipanggil di laptop doang ada. Iya. Kebetulan juga by riset. Pakai riset. Alhamdulillah. Beberapa metodologi penelitian dan beberapa untuk kuliah di sana secara online, seterusnya riset. Dalam perjalanan antum, dukanya apa sih? Duka ya. Kalau suka mungkin banyak. Kalau duka itu yang masih mengingat untuk memotivasi bahwa selama perjalanan ini apa sih dukanya? Ya, yang dukanya sangat-sangat antum ingat dan sulit. Gitu. Ya, perjuangan ibu saya ya, almarhum gitu. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Amin. Jadi saya tuh terlahir dari keluarga yang sederhana ya, yang secara finansial, secara ekonomi juga ya mungkin untuk sampai kuliah agak berat ya. Jadi ibu saya itu guru madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah. Jadi dan bapak saya waktu itu sudah almarhum gitu. Jadi saya full dididik dari kecil sampai kuliah itu oleh ibu, biayanya dari ibu. Ya sampai ke Ciputat itu nekat sebenarnya. Ibu juga tidak secara finansial tidak sanggup ya untuk. Jadi ketika mau berangkat kuliah juga ibu saya keliling dulu jual sesuatu ya untuk hanya sekedar bisa hidup di Ciputat beberapa hari ya per minggu. Tapi alhamdulillahnya walaupun sangat terbatas tetap aja masih bisa survive begitu ya. Jadi mungkin dengan doa dan usaha dan itu semua rintangan tadi alhamdulillah bisa kita lewati, Pak Ustadz. Dan saat semester ketiga ya kalau nggak salah waktu itu saya udah memutuskan untuk cuti karena agak berat banget gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya menghadap dekan waktu itu dikasih jalan keluar. Kamu berapa nilainya, IPK-nya 3, berapa waktu itu? Oh ini bagus sayang. Kenapa mau cuti? Karena tidak ada biaya. Ya udah, saya kasih referensi nih. Coba hubungi Pak Saroni kalau nggak salah itu. Pak Saroni, kamu kan udah sama-sama dari Banten kan? Saya alhamdulillah dapat beasiswa, sehingga tidak jadi cuti. Dan ya singkatnya ya saya berhasil menamatkan kuliah di UIN itu, di IAIN waktu dulu tuh, dengan banyak hal rintangan, tapi semua itu dengan berkat doa dan kegigihan, alhamdulillah bisa lulus. Alhamdulillah. Itulah. Jadi ya, diminum ya. Ayo monggo minum. Boleh ngerokok nih Pak? Boleh. Kita sambil ngerokok aja. Enak banget. Jadi warga arokin katanya kan begitu. Bukan duduklah bersama orang-orang yang ngerokok ya. Jadi hisaba yasiro katanya. Jadi orang yang hisab itu dipermudah. Dipermudah apanya? Wah, saya masih ingat aja tuh waktu di sana di Jabar. Betul. Ya, jadi memang kami juga termasuk di sini itu mengingat bagaimana perjuangan membawa orang jamaah haji. Itu tidaklah mudah. Betul. Makanya saya kesini tuh ingin belajar dan tertarik untuk gabung. Saya juga masih belajar. Gitu. Memang problemnya itu banyak. Jadi di haji itu sampai detik ini saya sering mengidekan untuk teman-teman. Kenapa sih di Arafah itu nggak dibikin outlet makanan yang banyak? Kenapa nggak dibikin kayak warung-warung? Jadi kalau dulu kan kita orang-orang luar ya, itu masih pada jualan sate, masih pada jualan pecel. Oh di sana? Iya di sana pas Arafah. Nah ini kan kita bahas di sana dulu ya.
itu yang kami sesali, makanan itu sulit masuk. Iya, iya, iya. Nah ini sebenarnya evaluasi. Kenapa sih banyak yang maaf ya, oke lah mati itu memang di tangan Allah, di tangan Tuhan. Tapi kan saat kalau lagi panas mungkin disiram dengan air putih yang banyak ataupun adanya vitamin-vitamin di sana. Barangkali itu bisa lebih energi. Tapi kalau misalnya udah panas, bagaimana 60 derajat di antara matahari seakan-akan di atas kepala, itu bagaimana? Itu salah satu yang hari ini kita tuh mengidekan sebenarnya. Dengan saya berbicara ini, sebenarnya ini buat atensi buat khususnya kerajaan Arab Saudi, gitu loh. Tujuannya kan baik. Yang kedua, sekarang begini, kalau memang furoda atau mujamalah itu problem, ya udah raja ini kasih umumin informasi maklumat Indonesia dipegang oleh Menteri Agama, misalnya beli aja ke sana, koordinasi visanya. Sampai detik ini tidak ada itu, gitu loh. Hanya secara sir-sir saja. Oleh karena itu, ya memang, ya monggo dimakan nih, iklan dulu. Saya sudah makan pakai. Oh, tapi ya afdal juga lah, sedikit lah untuk ini. Di situ menjadi satu PR. Ya harusnya ada koordinatornya gitu loh, diumumkan secara resmi. Kalau hari ini teman-teman kan ngomong resmi itu resmi yang versi bagaimana. Terus kalau memang sekarang itu memang serba royalti, seperti mungkin viral mendengar lagu aja sekarang nyetel kan kena royalti. Nah ini kan sebenarnya mengurangi malah tim-tim kreatif. Bisa mengurangi, bisa menambah. Artinya kalau mengurangi, berarti kan lagu-lagu yang bagus harus izin dulu. Kalau kita mau buka. Nah akhirnya orang di mana-mana ya kembali ke Quran dan sholawatan. Ya kan ini kan ke sana kan gitu. Terakhir saya baca paling lagu-lagu rohani kan begitu. Pengawalan sholat juga nggak boleh. Betul. Nah itu dia. Ya kembali lagi kepada haji ini, di atas haji ada haji, di atas langit ada langit. Saya mengenal mungkin yang saya angkat sosok dulu ya, daripada Syekh Abu Faisal Al-Harbi ini. Seperti udah jadi mungkin abang saya seperti itu. Kenapa? Karena kedekatan kami sangat erat. Ya, beliau bertanggung jawab dan berani di medan, di lapangan gitu ya, untuk koordinasinya. Itu abang? Seakan-akan seperti abang, seakan-akan. Ya. Jadi saya melihat sosok beliau. Ternyata juga beliau linknya bagus. Sebenarnya ini motivasi juga buat teman-teman kalau travel tuh bingung sebenarnya syarikahnya siapa. Nggak perlu lewat saya. Ya misalnya langsung saya kenalkan, nggak ada masalah. Saya pun makanya alhamdulillah mengenal dan banyak belajar dari beliau. Jadi saya turun lapangan dan menjadi pelaksana, itu hambatan-hambatan saya belajar di situ. Jadi bagaimana sih cara nginput, bagaimana cara apply visa, bagaimana kita kemudian di negara kita nggak keluar solusinya, kemudian dari negara lain, bagaimana kemudian kita pengen punya KTP Saudi dengan warga negara di sana versinya, itu memang saya pelajari tidaklah mudah gitu, melalui banyak tahapan gitu. Jadi saat ini makanya saya hanya kasih informasi begini, Gojek sama Grab sama-sama satu aspal. Antara haji pemerintah dengan
haji muasasah atau syarikah, sama-sama haji. Nah, mari kita dukung bersama program ini. Toh nggak akan menghabiskan dan mengambil kuota jatah di sana. Oke, boleh saya ini ya, Gitu. selak ya, dikit. Boleh. Nanya aja. Oke. Berarti kita fokus ke Puroda berarti ya. Puroda. Nanti saya juga ingin tahu tadi istilah ada 3, Betul. ada siapa tadi selain Puroda? Ada mujamalah. Mujamalah satu lagi. Ada dakhili. Dakhili itu mungkin diekspor lagi ya. Betul. Sekarang Puroda. Puroda ini berarti kita tidak mengambil kuota atau jatah dari Indonesia ya? Tidak ya. Berarti ini berarti dari muasasah langsung dari sana begitu. Bisa disampaikan seperti itu dari raja. Dan tadi waktu itu yang turun ke muasasah. Kalau nggak salah waktu tadi rapat ya, bukan lewat Zoom sih lah. Itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Pertama, kita dianggap mungkin nanti diumrohkan Dulu untuk gratis, mendapatkan KTP di sana. KTP. Begitu ya? Istilahnya igomah atau apa? Igomah, betul. Igomah. Dan kedua ada versi kedua, tapi ini yang terbaik ya, yang diusahakan. Versi kedua adalah tadi lewat Eropa. Berarti mengambil jatuh kuota dari negara-negara Eropa ya. Chipnya kebetulan turunnya di sana. Oh begitu. Residennya. Betul. Gitu. Nah itu mungkin yang bisa diekspor lebih jauh, Pak Kiai. Agak bingung juga mungkin beberapa orang. Kok bisa kita jadi warga negara Arab gitu ya? Dan begitu juga dengan Eropa tadi. Jadi. Yes, sama seperti warga negara luar mau menjadi KTP Indonesia. Kan melalui beberapa proses. Pasti validasi tentunya. Ya, berarti itu kan yang berbeda. Ada sponsor. Keluarga berarti apa tuh menjadi warga negara Arab berarti kan kita. Warga negara. Kan igomah. Ya. Jadi kan ada hawiyah zair hanya untuk main-main aja, defisit. Ada juga hawiyah mukim yang dia memang mukim. Jadi warga negara Saudi dong gitu. Warga negara Saudi. Itu berlaku selamanya? Enggak. Beda dengan KTP kita. Jadi memang kalau mereka di sana ada beberapa tahap. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, seperti itu. Kenapa sih pentingnya? Puroda ini kira-kira berapa lama itu jadi warga negara di sana? Gini, kalau untuk jatuhnya dia kemudian jadi warga negara dan mau haji, itu kan pasti punya hak warga negara yang diberikan oleh raja. Ya kotanya mungkin berapa puluh ribu. Nah disitulah disebutnya kita membeli di nusuk masyair, yang dimana kita itu membayar. Intinya saya mau ke Ancol ya saya beli tiket, saya mau ke Dupan ya saya beli tiket lagi, gitu loh. Jadi ada tiket lah di situ untuk kita masuk ke Mekah dan masuk ke Arafah. Seperti itu. Ada pengalaman nggak waktu tahun-tahun sebelumnya seperti itu, metode itu apakah lancar atau gimana? Ada kendala nggak? Apa intinya ada yang gagal nggak gitu? Gagal.